Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 20 September 2023. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari Kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan seturut kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Keluaran pasal 16 ayat ke-25 hingga ayatnya yang ke-36. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Judul renungan kita pagi ini, beristirahat, atau dalam bahasa Toraya, melayo. Istirahat itu penting karena kemampuan fisik kita sangat terbatas. Ada orang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk bekerja, sehingga waktu untuk istirahat dianggapnya sebagai kerugian. Baginya, bekerja harus menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup. Yang dimaksud istirahat tidak berarti benar-benar tidak melakukan sesuatu, tetapi menghindari pekerjaan yang menguras tenaga. Misalnya, hari Sabat sebagai hari istirahat, maksudnya adalah berhenti dari rutinitas pekerjaan untuk merayakan hari Tuhan. Tidak berarti istirahat lalu berdiam diri di rumah dan tidak beribadah. Umat Tuhan diperintahkan untuk menguduskan Sabat. Mereka tidak perlu bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan makanan mereka pun telah dijamin oleh Tuhan. Pada hari yang ke-6, Tuhan akan melipat gandakan roti bagi mereka
sehingga cukup untuk mereka makan pada keesokan harinya saat hari Sabat. Tuhan memberikan hari istirahat bagi umatnya, tetapi bukan berarti mereka benar-benar harus berhenti melakukan kegiatan mereka. Hari Sabat diberikan Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak dihalangi oleh pekerjaan ataupun mengolah makanan. Allah menganugerahkan waktu selama 6 hari untuk bekerja dan mengurus berbagai hal demi kebutuhan hidup kita. Hari Minggu disiapkan sebagai hari istirahat, sekaligus memberi kesempatan untuk beribadah tanpa dihalangi oleh berbagai pekerjaan. Istirahat pada hari Minggu tidak berarti sama sekali dilarang beraktivitas. Pekerjaan yang menjadi halangan untuk beribadah perlu dihentikan untuk fokus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Di samping itu, ada waktu yang cukup untuk menikmati persekutuan bersama keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi ini, yang mengingatkan kami akan perlunya kami beristirahat dari rutinitas pekerjaan dan menyiapkan waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan bersama keluarga kami. Biarlah kami benar-benar menyadari perlunya menata layan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan segala ungkapan syukur dipanjatkan hanya ke hadapan hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.